Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Zafir Mafasid selaku Kepala Madrasah. Yang kami hormati juga Bapak Ibu Guru MI Tarbiyatul Banin, Bapak Ibu Wali Murid MI Tarbiyatul Banin, dan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesehatan, keimanan, dan umur yang panjang untuk bisa bertemu di tahun ajaran baru. Perkenalkan, saya Bu Evi selaku Bendahara MI Tarbiyatul Banin. Hari ini di acara Matsama MI Tarbiyatul Banin, saya akan menjelaskan tentang kebijakan keuangan yang ada di MI Tarbiyatul Banin. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah pembayaran yang wajib dilakukan di MI Tarbiyatul Banin ketika awal masuk, yaitu uang pangkal. Uang pangkal ini diwajibkan bagi siswa yang bukan dari RA Tarbiyatul Banin. Ini ditentukan oleh yayasan, berlaku untuk seluruh unit pendidikan yang ada di Yayasan Tarbiyatul Banin. Dan ini dibayarkan hanya sekali selama menjadi murid di Yayasan Tarbiyatul Banin, baik itu di RA, di MI, di MTS maupun di Alia. Ini biasanya dibayarkan oleh siswa yang kelas 1 tapi RA-nya tidak di RA Banin. Kemudian kelas pindahan yang dari sekolah lain, misalnya kelas 2 atau kelas 3 yang baru pindah ke sini, itu wajib membayar uang pangkal. Yang kedua adalah infak. Infak ini juga sama. Infak juga ditentukan oleh yayasan. Yang pertama, untuk anak yang bersekolah di MI Tarbiyatul Banin tapi mempunyai kakak yang bersekolah di Madrasah Alia, maka yang bayar infak adalah yang di Alia, bukan yang di MI Banin. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi yang punya kakak yang bersekolah di MTS Banin, maka yang bayar infak yang di MTS, yang di MI tidak usah membayar. Nah, yang ketiga, bagi yang punya adik di RA Banin, nah ini, yang bayar infak itu yang di MI, nggih. Jadi Bapak Ibu kalau punya anak, adiknya sekolah di RA Banin, maka yang bayar infak itu di MI. Kemudian yang sekolahnya punya anak 2 di sekolah di MI Banin semua, nggih. Itu berarti yang bayar infak hanya salah satu saja, tidak semuanya. Dengan kata lain, satu wali punya anak berapa yang sekolah di Yayasan Tarbiyatul Banin, yang dikenai kewajiban membayar infak itu hanya satu, yang di kelas paling besar. Itu untuk infak. Yang ketiga, tadi yang pertama uang pangkal, yang kedua infak, yang ketiga adalah SPP atau uang komite. Tahun kemarin MI Tarbiyatul Banin itu 1 bulannya 50.000, dan insya Allah untuk tahun ini tidak naik, tetap 50.000. Itu dibayarkan setiap awal bulan, tiap bulan, atau bisa juga dibayarkan 1 tahun di awal, itu juga bisa. Untuk SPP tersebut, nah ini ada beberapa ketentuan yang ingin saya sampaikan terkait dengan kebijakan yang ada di MI. Yang pertama, untuk SPP, jika Bapak Ibu punya anak 2 di MI sekolahnya, misalnya kelas 2 dan kelas 5, itu yang bayar SPP hanya 1. Yang satunya mendapat beasiswa. Nah, yang kedua, untuk SPP ini juga ada beasiswa. Beasiswa itu diperuntukkan bagi siswa yang kurang mampu. Jika Bapak Ibu mempunyai kesulitan di bidang pembayaran keuangan, saged mengajukan beasiswa kurang mampu dengan disertai surat keterangan tidak mampu dari desa. Itu bisa, nanti kita bisa memberikan keringanan 6 bulan untuk panjenengan. Kemudian yang ketiga, beasiswa bagi siswa yatim atau piatu yang tidak mampu. Jadi berikutnya yang keempat, beasiswa prestasi. SPP ini untuk pengurangannya ini ada di
yang mendapatkan ranking. Untuk ranking 1 kita berikan beasiswa prestasi atau potongan SPP sebanyak 6 bulan. Dengan kata lain 50.000 dikalikan 6 berarti dia dapat beasiswanya 300.000 seperti itu. Untuk ranking 2 itu 4 bulan. Dan untuk ranking 3 itu 2 bulan. Mendapatkan ranking ini juga ada ketentuannya. Kita tentukan pada saat kenaikan kelas. Jadi ketika dapat ranking di semester 1 maka itu tidak terhitung. Yang dihitung hanya yang dikenaikan kelas. Berikutnya ada pembayaran yang sifatnya kegiatan, yaitu kegiatan semester. Kegiatan semester ini dibayarkan setiap 1 semester, misalnya semester 1 atau PAS itu ada iurannya. Kemudian semester 2 atau PAT, penilaian akhir tahun, itu juga ada iurannya. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang iuran ujian kelas 6. Untuk ujian kelas 6 ini juga sama, ada iurannya sendiri yang ditentukan oleh sekolahan. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah syukuran. Ini berlaku untuk kelas 6. Jika kelas 6 ini sudah lulus, maka dia punya kewajiban untuk membayar syukuran kelulusannya yang ditentukan oleh yayasan jumlahnya. Dan nanti juga dikembalikan ke yayasan lagi. Nah, mesti Bapak Ibu bertanya, terus bukunya bagaimana Bu kalau ada pembelian buku dan lain-lain? Buku itu kita kerjasama dengan koperasi Tarbiyatul Banin. Itu yang membagikan buku adalah dari koperasi. Nanti yang melakukan tagihan juga koperasi. Nah, ini ada beberapa hitungan. Apabila panjenengan merasa saya daripada bayar tiap bulan atau saya daripada bayar nanti akhir tahun, ini kalau misalkan saya mau tanya Bu, 1 tahun itu anak saya kira-kira habisnya berapa? Ini untuk tahun kemarin ya. Sebagai ajuan karena tahun ini dari yayasan belum ada keputusannya, ini saya sampaikan. Untuk 12 bulan atau 1 tahun pembayaran itu kalau ditotal semuanya jumlahnya 600.000. Kemudian untuk semester 1 dan semester 2 karena satu semesternya itu 50.000, maka kalau dikalikan 2 kan 100.000. Dan yang terakhir infak itu 250. Sehingga kalau panjenengan mau membayarkan di awal atau langsung ditotal dalam 1 tahun, untuk kelas 1 sampai kelas 5 itu totalnya 600 tambah 100 tambah 250 sama dengan 950.000. Kalau panjenengan memang misalnya orang tuanya merantau, daripada nanti ada tagihan-tagihan dan lain-lain mau dibayarkan di depan, monggo. Nah, itu totalnya 950.000. Itu kewajiban yang harus dibayarkan ke sekolah. Tapi itu belum buku nggih, nanti bukunya tergantung dari buku yang diterima. Kemudian yang kelas 6, khusus kelas 6 ini beda karena ada pembayaran ujian, ada pembayaran syukuran, jadi agak beda. Kalau SPP 12 bulan itu sama dengan 600.000 tambah semester 1, semester 2 100.000, infak 250, kemudian ujian kelas 6 itu kurang lebih ini 310 yang diberikan oleh sekolah. Kemudian syukuran 150, maka total untuk pembayaran dalam 1 tahun yang dibebankan kepada panjenengan itu 1.410.000. Nah, dan ini sebagai perkiraan di awal bahwa panjenengan itu sudah tahu kira-kira nanti anak saya beban 1 tahun itu berapa. Nah, ini belum saya masukkan yang pangkal karena yang pangkal itu kan tidak semuanya, hanya sedikit, hanya yang berasal dari selain RA Tarbiyatul Banin. Demikian yang bisa saya sampaikan niki terkait dengan pembayaran. Nanti untuk pembayarannya bisa dilakukan di sekolah dengan menggunakan kartu. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari keuangan. Kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya kepada panitia Matsama, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memperhatikan materi ini. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan dan lain-lain bisa ditanyakan di sekolah ketika kita bertemu langsung, sehingga lebih banyak yang akan bisa kita informasikan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.